Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang beracara di tengah-tengah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tahu segala kebutuhan kami. Hari ini ya Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Dan juga yang menyaksikan via live streaming dimanapun mereka berada. Hari ini yang mereka datang dengan segala kebutuhan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu datang dengan kebutuhan, mungkin ada sakit penyakit, kebutuhan financial, atau keluarga, relationship yang ingin dipulihkan, angkat tanganmu di mana kau berada hari ini. Tuhan, kau lihat semua tangan-tangan yang terangkat. Hari ini ya Tuhan, kau curahkan kasih-Mu, cinta-Mu ya Tuhan yang tiada batasnya Tuhan, ke dalam setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mujizat, terobosan Tuhan, terjadi ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Detik ini juga ya Tuhan, kau jawab ya Tuhan segala permohonan mereka. Apapun yang mereka gumulkan ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan jawaban ya Tuhan dari apa yang mereka sedang doakan hari ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera turun di setiap hati, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan ya Tuhan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Hari ini ya Tuhan, pada saat mereka mengangkat tangan mereka taruh tangan mereka di dada, mereka bisa merasakan hangatnya dekapan dari Allah Bapa yang hadir hari ini. Roh Kudus yang begitu nyata di tengah-tengah kami semua yang hari ini kami bisa rasakan ya Tuhan. Oh sungguh Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Kau akan berbicara kepada masing-masing kami ya Tuhan. Biar telinga kami terbuka, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar ditabur ya Tuhan dan bertumbuh menjadi besar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk, katakan kiri kanan, depan belakang, kamu kok keren banget ya hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Hari ini kita buka sama-sama firman Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih bisa melayani di 3 ibadah. Tema besarnya di 3 ibadah adalah perjuangan Daud untuk bisa menggapai mimpinya. Jadi saya percaya the year of dream and vision, tahun untuk kita bisa mencapai mimpi dan penglihatan. Dan saya percaya kita semua pasti akan mencapainya, pasti kita akan menggenapinya. Amin. Bahkan sebelum akhir tahun, ya, sebelum akhir tahun 2022 ini berakhir, kita semua sudah mencapai mimpi kita, bahkan sampai akhir tahun nanti bisa berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini kita akan bahas untuk bisa bagaimana perjuangan Daud bisa menggapai mimpinya. Di ibadah yang jam 1 ini saya akan berikan judul diabaikan manusia tapi dipakai Tuhan. Lalu nanti di ibadah yang berikutnya saya akan bicara tentang kesempatan kedua. Dan ibadah yang terakhir di sore hari ini saya akan berbicara tentang susah sama-sama, senang sama-sama. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan 3 tayangan, puji Tuhan. Kalau nggak sempat ibadah tentunya bisa disaksikan lewat YouTube atau platform yang tersedia. Nah kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-1. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-1. Kisah Daud, mimpinya Daud dimulai di pasal ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi kisah perjalanan Daud ketika dia ingin berjuang mencapai impiannya itu dimulai dari kegagalan seseorang. Dari firman Tuhan di tempat ini kita bisa mengetahui bahwa
Daud itu bukan pilihan yang pertama. Sebenarnya Saul yang dipilih untuk jadi raja bagi bangsa Israel. Jadi kita mengerti ya, pilihan pertamanya bukan Daud. Jadi Daud ini bukan favorit sebelumnya gitu ya. Tapi karena ada seseorang yang gagal mengerjakan impian atau visi Tuhan yang Tuhan embankan ke dia, Saul menjadi raja yang jahat sekali, raja yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan di situ dikatakan sampai mendukakan Samuel, ya, berduka cita Samuel karena Saul. Akhirnya dipilihlah Daud. Tapi belum kepilih waktu itu. Dia baru katakan Samuel ingin mencari pengganti dari Saul itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat kalau Daud itu kayaknya hebat banget. Orang yang sekelas Daud pun bukan pilihan yang pertama. Hari ini saya percaya masing-masing kita, mungkin kita bukan pilihan yang pertama oleh Tuhan. Tapi saya percaya kita semua bisa dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan terus kisahnya dilanjutkan karena Samuel ingin cari raja untuk menggantikan Saul. Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Bethlehem, pergi ke rumahnya Isai, karena di situ ada calon penggantinya Saul. Kita teruskan baca di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6. Akhirnya Samuel pergi dan dia tiba di rumahnya Isai ini. Ketika mereka itu masuk, ya di ayat yang ke-6, dan Samuel melihat Eliab ini anak pertamanya dari Isai. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi kita bisa melihat, waktu Samuel datang ke rumahnya Isai, dan dia langsung melihat Eliab. Dan ketika dia lihat Eliab, dia langsung terpesona Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia terpesona lihat Eliab? Karena Eliab itu dikatakan parasnya dan perawakannya tinggi. Jadi pasti ganteng dan tinggi banget, tinggi, keren, ganteng gitu ya. Tapi itu yang menjadi ukuran ketika dia dulu Samuel menahbiskan Raja Saul gitu ya. Dia juga lihat Saul tinggi, keren, ganteng ya. Mungkin kayak artis Korea sekarang ya. Dan dia langsung terpesona dan langsung diurapi. Dengan standar yang sama dia lihat Eliab. Dan ketika dia lihat Eliab, nah ini nih, ini pasti. Tetapi ternyata standarnya Tuhan berbeda dengan standar yang dilihat oleh Samuel hari itu. Dikasih lagi Eliab, dikatakan bukan yang ini. Lalu yang kedua namanya Abinadab, juga bukan yang ini. Lalu yang ketiga namanya Syama, juga bukan yang ini gitu ya. Nah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak melihat yang kelihatan di luar, tapi Tuhan melihat hati. Di ayat itu dikatakan demikian. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu catat hari ini, kalau hari ini Anda merasa seorang yang diabaikan, ya seperti tadi di firman Tuhan, mungkin gak masuk dari pilihan. Kita baca terus dulu ya ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dikatakan begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi 7 anaknya Isai itu dikeluarin sama Isai. Tapi semuanya tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Sampai Samuel harus nanya, inikah anakmu semuanya?
Artinya apa? Daud ini tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Yang 7-7-nya itu loh dikeluarin. Tapi yang satu ini, anaknya yang paling kecil, anaknya yang ke-8, dia bisa kelupaan. Sampai si Samuel itu harus nanya, ini semua nih gak ada lagi kah yang lain? Banyak dari kita mungkin merasa diabaikan. Kita seperti Daud, waktu saya duduk berdiri di sana, kok duduk apa berdiri ya? Berdiri di sana gitu ya, di sebelah sana. Saya merasa di sini ada banyak orang-orang yang merasa seperti Daud. Tidak diperhitungkan, diabaikan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin oleh keluarganya diabaikan, oleh rekan kerjanya diabaikan, bahkan mungkin di pelayanan juga jadi anak bawang. Tapi saya mau Bapak Ibu mengetahui bahwa ketika kita mungkin diabaikan, ketika kita mungkin tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi kita itu tetap dipilih dan bisa dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak di sini yang pengen dipakai Tuhan? Lambaikan tangan Anda. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, kategorinya apa ketika kita mau dipakai Tuhan? Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan mata kita. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Catat poin saya yang pertama, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apa sih yang manusia lihat? Manusia lihat tuh yang penampilan fisik. Makanya hari-hari ini sosial media itu sangat digandrungi, sangat digemari. Karena apa? Karena di dalam sosial media kita bisa menonjolkan penampilan fisik kita, apa yang manusia bisa lihat, apa yang orang lain bisa lihat. Tapi berapa banyak yang tahu apa yang kelihatan di sosial media itu bisa menipu, betul? Lambaikan tangan Anda kalau Anda setuju sama saya, ya. Apa yang ada di sosial media itu kelihatannya asli tapi ternyata penuh dengan tipuan. Hari-hari ini banyak penipuan yang terjadi karena apa yang disodorkan di sosial media yang bagus-bagus. Karena sosial media bahkan kalau saya melihat banyak anak muda itu bisa stres, bisa tingkat bunuh dirinya tinggi. Kenapa? Karena cuma masalah yang mungkin sepele bagi kita, tapi besar sekali bagi mereka maknanya. Hanya karena mungkin tidak di like, tidak dikasih hati, tidak di repost atau di segala macam. Nah, hari-hari ini banyak dari kita fokusnya sama yang fisik. Sosial media membuat penampilan fisik ini semakin di highlight, semakin penting. Benar nggak sih penting? Penting, benar penting, tapi bukan yang terutama. Bapak Ibu sekalian, yang percaya katakan amin. Penting karena di dalam kita bersosialisasi, berinteraksi, tentunya kita harus berpenampilan yang menarik. Tapi bukan itu yang terutama. Penampilan di depan mungkin bisa jadi tiket masuk sementara di dalam hubungan, di dalam rekan bisnis. Tapi karakter, hati itu yang menjadi tiket terusan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita bisa lihat di luar kita, kalau kita bagusnya di luar saja tapi di dalamnya kropos, sebentar lagi orang juga tahu ini sih cuma tong kosong, nyaring bunyinya. Tapi kalau orang yang punya hati yang luar biasa, itu pasti akan jadi luar biasa sampai selama-lamanya. Nah, Daud itu diabaikan sama keluarganya. Diabaikan benar-benar. Dia bahkan mungkin sangat dikucilkan. Tidak main peranan yang begitu penting. Tapi kita bisa lihat, walaupun dia diabaikan oleh keluarganya, Tuhan tetap pilih dia, Tuhan bisa pakai dia. Tuhan itu mencari loh. Ya. Jadi ketika Samuel, waktu saya baca firman Tuhan ini, dan waktu Samuel berkata, inikah anakmu semuanya? Inikah anakmu semuanya? Itu seperti seorang bapak gitu ya, yang ingin mencari. Hari ini saya percaya Tuhan ini lagi mencari. Mencari Anda semua yang hari ini sedang bersembunyi. Bersembunyi kenapa? Bersembunyi karena minder. Bersembunyi karena selama ini Anda dikucilkan, Anda sudah biasa. Saya ini bukan second man, bahkan bukan yang third man, bahkan bukan yang orang yang keempat. Saya ini orang yang paling akhir.
Sehingga ketika Tuhan mau pakai Anda, ketika Tuhan ingin menyampaikan mimpinya kepada Anda bersembunyi. Anda takut dipakai Tuhan. Hari ini Tuhan mencari. Tuhan bukan hanya mencari Anda, tapi Tuhan juga mau membela kita. Tuhan membela orang-orang yang underdog, orang-orang yang rasanya dikucilkan, orang-orang yang mungkin minder banget dengan keadaannya. Satu lagi fakta tentang keluarganya Daud. Keluarganya Daud ini bukan dari keluarga yang berada. Jadi latar belakang sosial ekonominya juga bukan keluarga yang kaya-kaya banget gitu ya. Firman Tuhan menulis kambing dombanya hanya 2-3 ekor, jadi gak banyak. Abraham itu kaya, kambing dombanya banyak, ribuan, punya hamba. Jadi yang mengembalakan domba kalau Abraham itu hamba-hambanya. Tapi Daud keluarganya keluarga yang kurang berada, sehingga yang jaga kambing dombanya yang 2-3 ekor itu harus anaknya. Jadi latar belakang sosial ekonomi, mungkin kita lihat diri kita, mungkin kita lihat latar belakang pendidikan kita, membuat kita minder, membuat kita merasa kecil, membuat kita merasa, aku gak bisa dipakai, yang itu aja dipakai, dia lebih keren, pendidikannya lebih tinggi, keadaan sosial ekonominya mungkin lebih bagus dari saya. Saya percaya hari ini Tuhan ingin memakai kita semua. Bahkan Tuhan ingin memakai lebih lagi orang-orang yang underdog, tapi hatinya itu spesial. Amin. Daud fokus sama hati. Kalau tadi dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati apa sih yang dimiliki oleh seorang Daud? Saya catat beberapa Bapak Ibu sekalian ya. Saya tahu mungkin lebih gitu ya. Daud punya hati yang lebih, tapi ini hatinya Daud. Hati Daud pertama gini, dia adalah seorang yang taat. Hatinya taat. Dia walaupun merasa gimana ya, dia merasa tidak diperlakukan dengan adil gitu ya. Kan jadi anak bisa komplain, bener gak? Kenapa aku terus yang disuruh jadi gembala domba, yang kakakku kok gak pernah? Kenapa dikit-dikit aku gitu ya. Kok aku tidak diperhatikan? Tapi Daud itu gak pernah seperti demikian. Dia tidak menggerutu. Tidak ada di Alkitab dicatat gitu ya. Daud itu orang yang suka marah-marah, komplain gitu gak ada. Karena kalau ada pasti dicatat di dalam Alkitab. Daud adalah seorang yang taat, hatinya itu taat. Yang kedua, Daud itu hatinya setia. Ya, dia setia mengembalakan kambing dombanya yang walaupun jumlahnya sangat sedikit. Firman Tuhan berkata hanya 2-3 ekor. Kok saya bisa katakan setia? Karena ketika dia mengembalakan kambing dombanya yang 2-3 ekor itu, ada ada serigala, ada beruang yang mencoba menyerang dia, menyerang dombanya. Dan dia sendiri yang membela kambing dombanya. Jadi dia jaga apa yang dipercayakan oleh orang tuanya, yang walaupun hanya sedikit itu, dia jaga dengan segenap hatinya, bahkan dengan segenap hidupnya. Dipertaruhkan tuh nyawanya. Kalau saya, kambing cuma 2-3 ekor gitu ya, kambing domba 2-3 ekor, ketemu singa sama beruang, singa datang gitu, wah gitu ya, serigala wah gitu ya. Saya kasih udah sok atuh silakan dah gitu ya. Pimpin doa kalau perlu doa makan gitu ya. Tapi Daud gak demikian. Walaupun hari itu yang dipegangnya itu kecil, sedikit. Tapi dia tetap setia. Oleh sebab itu Tuhan pilih Daud. Dia tidak menggerutu, dia taat. Bahkan kalau dilihat lagi itu ya. Ketika dia sudah diurapi, ini udah diurapi nih. Jadi dia udah tahu, dia itu dipilih. Bukan hanya dipilih dari 8 bersaudara itu. Ketika diurapi sama Nabi Samuel, dia udah tahu dia dipilih dan diurapi. Dipilih dari seluruh bangsa Israel itu ya. Dia kandidat satu-satunya yang dipilih. Itu pun dia masih bisa mengembalakan kambing dombanya. Taat. Hatinya tidak sombong. Saya tulis gitu ya. Sebelum tidak sombong nih ya, Daud apalagi? Daud itu punya hati apa? Mengucap syukur. Daud itu seorang penyembah.
Dia hatinya selalu mengucap syukur. Apapun yang dialami dalam kehidupannya, susah, senang, dia selalu mengucap syukur. Ketika dikejar, kita tahu dia adalah seorang penyembah. Ketika Tuhan rasanya jauh banget, dia tulis Mazmur. Ketika dia gembalakan domba-domba, kambing dombanya, dia duduk di bawah pohon main kecapi. Daud seorang penyembah. Daud mengucap syukur di dalam segala situasi yang dihadapi. Ya, yang keempat tadi, hati Daud, hati yang tidak sombong. Tadi saya sudah bahas. Walaupun dia harus sudah diurapi gitu ya, tapi dia tetap aja mengembalakan kambing dombanya. Hatinya tidak sombong gitu ya. Yang kelima, Daud punya hati yang percaya, beriman. Dia percaya waktunya akan tiba. Saudara tahu berapa lama Daud menunggu? Kurang lebih 17 tahun. 15 sampai 17 tahun dia harus menunggu ketika dia diurapi sampai dia akhirnya menjadi raja. Dia tetap percaya walaupun mungkin hari itu rasanya tidak mungkin. Sulit sekali. Capeknya luar biasa. Tapi Daud tetap percaya, dia tidak ambil jalan pintas. Ketika dia bisa bunuh Saul, ya ada satu momen dia sedang bersembunyi, Daud bersembunyi di gua bersama dengan tentaranya. Saul tuh udah deket banget gitu ya. Dia bisa bunuh Saul. Orang-orang yang bersama dengan dia udah katakan, udah bunuh aja. Tapi dia gak ambil jalan pintas. Dia tetap percaya Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam kehidupannya. Amin. Jadi hati seorang Daud, gak heran dia bisa dipilih oleh Tuhan. Hari ini kalau Anda mungkin merasa diabaikan, mungkin kita gak ada kesempatan lah kalau kita fight secara apa yang bisa dilihat oleh mata. Tapi saya percaya ketika hati kita benar di hadapan Tuhan. Hati kita seperti yang tadi saya katakan ini baru sebagian kecil dari hatinya Daud. Kalau kita punya sedikit itu saja, Tuhan bisa pakai kita dan Tuhan bisa pelengkapi kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Poin saya yang kedua, ketika saya baca kisah Daud, tadi yang pertama saya katakan manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Poin yang kedua, hati yang benar di hadapan Tuhan, itu ternyata perlu waktu untuk bisa memprosesnya. Perlu waktu. Beberapa fakta, beberapa hal tentang waktu. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu bisa catat. Ketika Daud harus menunggu mimpinya menjadi kenyataan. Ketika dia masih menggembalakan domba, ketika dia dikejar-kejar gitu ya. Ada waktu momen di mana dia harus nunggu. Tadi saya katakan dia harus nunggu kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Hari ini Anda juga dalam proses menunggu mungkin. Mimpinya sudah Anda dapatkan, Anda sudah doakan, tapi kok belum digenapi. Hari ini Anda sedang menunggu impian Anda. Satu fakta mengenai waktu menunggu. Waktu menunggu bisa jadi waktu yang menyakitkan atau juga bisa menjadi waktu yang indah. Menunggu Tuhan itu bukan hal yang mudah. Yang setuju sama saya bisa lambaikan tangan Anda. Ya, kadang menunggu Tuhan itu sulit sekali. Sepertinya kita bisa ada di dalam situasi yang bisa jauh sama Tuhan, yang rasanya tidak dimengerti. Kita doa untuk anggota keluarga kita untuk diselamatkan. Saya harus nunggu kurang lebih 10 tahun untuk papa saya bisa terima Tuhan. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Kita bisa mengertikan Tuhan. Kita mungkin ada yang mungkin sampai enggak dijawab, benar-benar doanya enggak dijawab sampai lari dari Tuhan. Ya. Daud dikejar-kejar sama Saul sampai hidupnya itu sulit banget. Dia pernah sampai jadi kayak orang gila, berpura-pura gila supaya bisa selamat, tidak dibunuh.
Bersembunyi itu jadi hal yang biasa buat Daud. Tetapi di saat itulah, di saat momen-momen paling berat di dalam kehidupannya, Daud semakin dekat dengan Tuhan. Jadi menunggu bisa bersamaan antara suka dan duka, antara pahit dan manis, antara indah dan menyakitkan. Banyak dari kita fokusnya sama sakitnya ketika harus nunggu. Tapi siang hari ini, sore hari ini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian. Ketika hari ini doamu belum dijawab, impianmu belum menjadi kenyataan. Jangan fokus sama sakitnya, tapi fokus sama indahnya. Karena di momen-momen seperti inilah kita bisa jadi dekat dengan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 36 bunyinya begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cacaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Amin. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakah Tuhan tidak melihatnya? Amin. Berapa banyak yang percaya hari ini, di tengah kesulitanmu, di tengah masa sukar yang kau hadapi hari ini, di tengah kegalauanmu, di tengah kebingunganmu, Tuhan ada di tengah kehidupan kita. Lambaikan tangan Anda. Berapa banyak percaya Tuhan melihat dari surga dan ingin menolong kita. Amin. Kalau Anda percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadikan momen menunggu momen yang paling indah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, waktu menunggu ternyata juga merupakan waktu untuk proses pemurnian karakter dalam kehidupan kita. Saat menunggu, Tuhan melihat motivasi dan kemurnian hati kita. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berdosa. Karena akar dosa ini, Tuhan selalu memproses kita untuk semakin serupa dengan Dia. Amin. Ada satu momen di dalam kehidupan saya, ketika kita mengejar impian di dalam hidup saya gitu ya. Dan impiannya gak jadi kenyataan-kenyataan gitu ya. Lalu saya lagi berdoa untuk impian itu. Lalu waktu saya berdoa lagi nangis ya. Roh Kudus bicara dengan lembut. Kamu ini menginginkan mimpinya atau kamu lebih merindukan orang yang memberikan atau pribadi yang memberikan impian itu dalam hidupmu? Banyak dari kita fokusnya sama impiannya. Dan kalau tidak tercapai, kita malah kepahitan sama orang yang memberikan mimpi itu. Pribadi yang memberikan impian itu. Siang hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Pribadi yang memberikan mimpi itu jauh lebih berharga, jauh lebih indah daripada mimpi yang hari ini kita sedang miliki atau sedang kita kerjakan. Amin. Amin. God is good, God is good. Nah, karakter seperti itulah yang Tuhan ingin kita miliki. Yang ketiga, waktu menunggu
itu mempercepat Tuhan untuk bisa menjalankan rencananya. Maksudnya apa? Waktu menunggu bukannya lambat nih gitu ya. Tapi ternyata waktu menunggu itu bisa mempercepat proses Tuhan terjadi. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Sarah waktu menunggu janji bahwa dia akan menerima anak di dalam kehidupannya, Abraham dan Sarah gitu ya, akan terima anak sebagai keturunan janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia nunggu. Karena gak sabar dia nunggu, dia kasih Hagar. Dia ambil jalan pintas. Dia ingin sedikit mempercepat prosesnya. Tapi sejarah membuktikan justru itu memperlambat. Bahkan memperburuk keadaan. Banyak dari kita gak sabar ketika harus menunggu dan seolah-olah kita ambil jalan pintas untuk mempercepat. Secara keuangan kita berdoa untuk berkat-berkat melimpah. Ambil jalan pintas yang untungnya cepat. Resikonya tinggi gak apa-apa, yang penting untungnya cepat. Bablas. Padahal firman Tuhan sabar aja. Nanti terobosanmu akan tiba pada waktunya. Investasimu yang sedikit ini, kecil ini, kalau kau kerjakan dengan rajin pasti akan ada hasilnya. Tapi kan kita gak seperti demikian. Kita pengennya cepat. Padahal Tuhan bilang, waktu menunggu yang seolah-olahnya lama, itu mungkin bisa mempercepat impianmu menjadi kenyataan. Bahkan strategi kita yang mungkin rasanya bisa mempercepat, bahkan bisa memperlambat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, hari ini dikasih waktu untuk menunggu, gak apa-apa, santai aja. Karena waktu menunggu itu mungkin bisa mempercepat. Waktunya Tuhan kita tidak bisa mengerti. Yang percaya katakan amin. Dan biar waktu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Timeline-nya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, waktu menunggu yang terakhir ya. Kalau kita nggak sabar, kita bisa bunuh visi kita karena waktunya. Sarah dan Hagar dan Abraham itu dapat janji Tuhan. Tapi mereka mengerjakan ambil jalan pintas, hampir visi itu mati. Jangan sampai kita tidak sabar dan Tuhan membunuh visinya itu di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita mau ambil jalannya kita sendiri, kita nggak sabaran, akhirnya kita membunuh visi itu. Impian itu akhirnya tidak dikasih ke kita. Jadi sabar aja Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa terima janjinya Tuhan. Amin. Jadi Anda diberkati hari ini ya. Yang pertama, Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang kelihatan di hadapan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hati itu perlu diproses Tuhan. Perlu waktu untuk bisa jadi matang karakter, visi, dekat sama Tuhan. Jadi waktu menunggu itu juga bagus buat kita. Dan yang terakhir, ketika Anda diabaikan, Anda merasa yang Anda punya ini nggak ada apa-apanya. Saya mau kasih fakta gitu ya, bahwa Daud juga mulainya sederhana. Dia mulai karirnya jadi gembala domba. Senjatanya juga nggak canggih-canggih banget. Ketika dia menghadapi seorang raksasa yang namanya Goliat, kita lihat kisahnya di 1 Samuel pasal 17, senjatanya juga nggak canggih-canggih banget. Saya bacain ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 38 sampai 40. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ini ayat yang ke berapa nih? Oke, ya 38 ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirahnya kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya."
Kemudian ia menanggalkannya, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi setelah sekian lama diurapi Tuhan, dia tetap jadi gembala domba, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak ada kesempatan untuk bisa tampil, gak ada. Walaupun dia sudah diurapi. Dari dia diurapi sampai dia melawan Goliat, kurang lebih waktunya, kalau dari research Alkitab berkata 2 tahun. Jadi 2 tahun tuh gak ngapa-ngapain. Udah diurapi, udah tahu mau dipakai Tuhan, udah tahu dia akan jadi raja bagi bangsa Israel. Tapi tidak ada yang terjadi, tidak ada kegerakan apa-apa. Bahkan ketika dia datang ke medan peperangan, disuruh oleh papanya datang ke sana, dia juga nggak expect itu akan menjadi momen di mana dia tampil pertama kali di highlight untuk jadi seorang pahlawan gitu ya. Jadi dia juga nggak expect, dia disuruh papanya itu nganterin makanan buat kakak-kakaknya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, di dalam momen kehidupan kita, momennya Tuhan pasti ada. Tapi mungkin gak cepat, tapi pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan ketika momen itu terjadi dalam kehidupan kita, pastikan kita siap. Banyak orang yang ketika momennya datang, tiba malah gak siap. Karena apa? Udah kecapean nunggu, udah mungkin menyerah. Tapi Daud enggak. Daud ini setia, Daud ini taat, dia tetap menjalankan, dia tetap pegang mimpinya, visinya, dan ketika momennya datang, dan momennya adalah ini, ketika dia ketemu dengan Goliat. Ya, jadi dia datang ke sana, ya, walaupun hari itu kakak-kakaknya juga mengabaikan dia lagi. Kamu nih ngapain lagi di sini? Ya, dia berkata, siapa raksasa yang tidak bersunat ini? Orang yang tidak bersunat ini yang bisa melawan tentara Allah yang hidup gitu ya. Lalu dikatakan, Saul juga katakan, kamu ini siapa? Kamu ini masih muda. Dia itu tentara dari mudanya udah tentara. Goliat itu, kamu pasti nggak bisa. Tapi karena Saul tidak ada pilihan, akhirnya dipilihlah Daud. Dan ketika Daud mau perang, dikasih baju perangnya Saul. Tadi kita baca, ya. Ini keren loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baju perangnya raja itu beda dengan tentara biasa. Bahannya beda, pasti bahan yang terbaik. Warnanya beda, kekuatannya beda. Menterengnya juga beda. Ya, bisa lihat ya, zaman dulu kan gitu, harus pakai simbol-simbol gitu ya. Nah Daud pakai, dia coba, nggak muat. Kegedean, karena Daud kecil, Saul tinggi. Dan dia nggak biasa pakai itu. Dan dia pilih senjata yang tidak diperhitungkan manusia. Tidak diperhitungkan oleh Saul. Dia pilih ketapel. Bukan ketapel, namanya slingshot gitu ya. Ya slingshot ini apa namanya? Ya itulah ketapel lah pokoknya ya. Ya, dipilih senjata yang simple banget, yang biasa banget. Poin saya yang ketiga ya, mulai dengan apa yang ada padamu. Mungkin alat kita, alat perang kita, senjata kita, talenta kita itu biasa-biasa aja. Tapi berapa banyak percaya senjata yang biasa-biasa aja itu bisa menjadi senjata yang luar biasa. Orang-orang lihat ya, Saul lihat Daud masih muda. Ini tentara sudah berpengalaman. Daud badannya kecil. Si Goliat badannya tinggi besar. Apalagi Daud senjatanya tadi itu, slingshot tadi itu. Ya, ketapel gitu loh. Lalu si Goliat bawanya apa? Perang, tameng, tombak. Itu beratnya helmnya aja tuh udah berat banget. Jadi kalau dibandingin, ini gak seimbang. Kayaknya Daud akan kalah. Raksasa yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, ngelawan anak yang cupu. Tapi berapa banyak bisa lihat
kadang-kadang Tuhan gak melihat itu semua. Setelah Anda baca di kitab ini, Anda tahu bahwa akhirnya Daud itu dengan senjatanya itu, ya, itu bisa membunuh Goliat. Senjata yang sangat sederhana, senjata yang simple. Kalau saya jadi Daud gitu ya, saya juga mikir ya, ini ada raksasa yang besar banget, saya nggak pernah perang, saya senjatanya sederhana, pasti kalah, pasti kalah. Tapi Tuhan itu punya rahasia yang kita tuh tidak bisa lihat. Kita bisa mulai dengan apa yang ada pada kita. Tidak menunggu siap dulu, jangan menunggu tersedia dulu. Karena kadang-kadang raksasa itu tidak seseram yang kita bayangkan. Raksasa yang ada dalam kehidupan kita itu tidak semenakutkan yang seperti kita pikirkan. Saya ulangi ya. Raksasa dalam kehidupan kita yang kelihatannya mungkin menakutkan, itu sebenarnya kadang-kadang tidak seberapa menakutkan. Buktinya apa? Kok Pastor Mil bisa ngomong begitu? Setelah sekian tahun gitu ya, saya baru baca buku. Baca bukunya judulnya David and Goliath gitu ya. Ada survei, ada research, bukan survei, research. Yang men-research tentang peperangan Daud dan Goliat. Nah, research ini saya kasih tahu ya faktanya dan saya akan tutup dengan ini. Sesuatu yang kita nggak bisa lihat, sesuatu yang kita lihat kayaknya underdog, kayaknya anak bawang, kayaknya nggak bisa nih menang gitu ya. Tapi ternyata ini, ketika peperangan zaman dulu, itu biasanya ada 3 jenis tentara. Tentara yang pertama namanya Cavalry. Cavalry itu tentaranya naik kuda. Ya, di depan tuh pastinya tentara naik kuda. Itu jenis tentara yang pertama. Kalau peperangan zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang perangnya pakai bom dan segala macam. Kalau zaman dulu enggak, dibagi nih. Ada yang naik kuda, namanya Cavalry. Lalu yang kedua ada yang namanya infantry. Infantry itu tentara yang pakai foot soldier. Jadi dia jalan sama kayak Goliat. Pakai tameng, bawa pedang, bawa lembing, bawa tombak gitu ya. Dia perangnya setelah Cavalry-nya masuk gitu ya. Kudanya maju dulu, tentara yang pakai tameng itu nyelang di belakang. Nah, yang ketiga ada jenis tentara yang ketiga namanya artillery. Artillery ini pakai panah, pakai ini tadi slingshot tadi, ya, ketapel tadi untuk bisa menyerang. Jadi dia ada 3 jenis tentara. Nah, Goliat itu termasuk di dalam infanteri. Jadi makanya Alkitab catat dia datang dengan tombaknya, dengan perisainya turun perang ke bawah. Ya. Saul berpikir kalau dia nantang kan bangsa Israel. Dia pikir perangnya 1 lawan 1, ya combat. Pedang lawan pedang, tombak lawan pedang, tombak lawan tombak gitu ya. Perisai ketemu perisai, dia pikirnya begitu. Daud itu yang kita pikir underdog, ternyata diberi hikmat sama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus berkata sama Daud, kamu jangan lawan Goliat pakai cara tadi infanteri, kamu pasti kalah. Daud ini bisa infanteri nggak? Bisa, karena waktu dia sedang mengembalakan kambing dombanya, itu kambing dombanya itu nggak pakai ketapel, disikat, dipegang satu-satu. Jadi dia itu combat juga. Tapi ketika dia perang lawan Goliat, dia dapat hikmat sama Tuhan. Kamu jangan lawan infanteri, tapi kamu harus jadi tentara artileri. Kamu bisa serang Daud itu nggak usah close contact. Makanya Saul waktu kasih pedangnya, kasih bajunya, itu bukan hanya karena tidak muat. Tapi karena bukan itu yang Tuhan kehendaki strateginya. Jadi simple. Orang lihat, oh ketapel senjatanya biasa.
Tapi setelah di research, tentara yang pakai ketapel itu, ini Daud latihan ketapel di mana? Ketika lagi gembalain kambing domba. Ada yang menyerang, disikat gitu ya. Jadi survei membuktikan, ya, tentara yang pakai slingshot itu, tingkat ketepatannya itu bisa sampai 180 meter. Yang jago banget nih, jadi jago banget itu jaraknya 180 meter itu bisa kena. Pakai artilerinya dia, pakai slingshotnya dia. 180 meter. Jadi akurat banget ternyata. Ini baru yang ahli, belum tambah pengurapan Tuhan. Amin ya. Ini yang udah latihan nih. Kalau latihan plus pengurapan, mungkin tingkat akurasinya lebih luar biasa lagi. Jadi 180 meter itu bisa kena pakai itu. Dan kecepatannya ternyata itu bisa sampai kayak pistol. Bisa kayak saking kencengnya itu ngelempar batu itu. Bisa sampai seperti demikian. Makanya Goliat itu bisa mati. Karena apa? Tepat kena sininya dengan akurasi yang tepat, dengan kecepatan yang tepat. Dengan senjata yang sederhana. Apalagi dari fakta yang ditemukan dari peperangan Daud dan Goliat. Batu yang dipakai di daerah itu ternyata density-nya, kepadatannya itu 2 kali lebih padat dari batu biasa. Apakah Anda melihatnya? Saya tidak melihatnya. Waktu saya baca ini. Ketika Daud lagi ambil batu. Ketika dia keluarkan slingshotnya. Tapi Roh Kudus ada bicara. Dengan senjata yang sederhana. Dia bisa kalahkan. Kok bisa dengan senjata yang sederhana? Ternyata behind the scene-nya. Apa yang sederhana di mata kita. Itu enggak sederhana di mata Tuhan. Atau di tangan Tuhan yang diurapi. Amin. Itu luar biasa. Dan lebih lagi. Survei atau research melihat Goliat. Terakhir ya, saya tutup nih ya. Goliat tinggi besar. Kok bisa dia tinggi besar, yang lain biasa-biasa aja? Nah, Anda tahu ternyata ada yang namanya, itu kalau bahasa Inggrisnya giantism. Ada orang-orang yang tinggi, tumbuh besar, melebihi seperti raksasa. Karena ada tumor, ya. Tumor yang memicu hormon untuk bisa orang ini lebih tinggi. Namanya acromegaly. Ini di research. Ada acromegaly namanya. Nah ternyata Goliat ini punya yang namanya acromegaly ini. Punya acromegaly ini. Dan salah satu makanya dia tinggi besar. Tinggi besar. Nah tapi acromegaly itu punya satu kelemahan lagi. Ya, acromegaly, orang-orang yang tumbuh besar itu punya satu kelemahan, visionnya itu masalah. Dia punya masalah di dalam penglihatan. Jadi di Alkitab dicatat di ayat 43, apakah aku anjing sehingga engkau membawa tongkat? Dalam bahasa Indonesia tulisnya tongkat, 1, singular. Dalam Alkitab bahasa terjemahan New King James dikatakan bukan stick, tapi sticks. 2 atau banyak tongkatnya. Ya. Jadi Goliat itu ngelihat Daud, dia katakan, kenapa kamu bawa banyak tongkat, padahal Daud hanya bawa 1 tongkat. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya Goliat itu rabun. Visionnya double, gak bisa lihat dengan jelas. Goliat ini juga dikatakan geraknya lambat sekali. Kok bisa lambat sekali? Karena waktu dia turun ke lembah peperangan itu, ada orang yang nuntun dia. Karena dia geraknya lambat, visinya gak bisa lihat, dia jalannya pelan sekali. Waktu saya baca ini, wah
Saya nggak lihat itu loh. Karena banyak yang kita lihat adalah raksasa yang besar. Raksasa yang menakutkan. Kita lihat senjata kita, wah senjata kita kecil banget. Senjata kita nggak ada apa-apanya nih kalau bisa ngelawan raksasa ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, use whatever God put in your hand. Gunakan apapun yang Tuhan taruh di tanganmu. Karena apapun yang Tuhan taruh di tanganmu, seringkali kita undervalue it. Kita melihatnya, menilainya rendah. Kita melihat musuh kita jauh lebih besar. Tapi hari ini, orang yang diabaikan bisa dipakai Tuhan kalau hatinya benar di hadapan Tuhan. Orang yang diabaikan dengan senjata yang sederhana, menurut kita sederhana. Tapi ternyata itu bisa jadi senjata yang luar biasa. Musuh kita yang mungkin rasanya besar banget. Jangan membesarkan musuh kita. Besarkan Tuhan kita. Sehingga musuh kita jadi kecil. Trust whatever God put in your hand. Apapun latar belakangmu, apapun keahlianmu, apapun talentamu, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan Tuhan pasti bisa pakai itu semua. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Firman Tuhan sudah disampaikan buat kita semua pada siang hari ini. Saya mau Anda pulang dengan pesan ini. Jangan minder. Jangan minder. Jangan menganggap remeh apa yang sederhana di dalam hidupmu yang Tuhan percayakan untuk engkau bisa miliki. Minder itu ternyata nggak lihat penampilan loh. Ada yang orang penampilannya keren, ada orang yang penampilannya kayaknya oke-oke aja. Tapi ketika diajak ngomong, dia itu minder. Minder itu saya tahu, itu kayak roh. Itu roh yang mengikat. Roh yang mengikat Anda untuk tidak bisa mencapai potensi yang maksimal yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Hari ini, katakan dalam hatimu, God is in me. Tuhan ini ada dalam diriku. Dan Tuhan yang ku sembah, itu Tuhan yang baik. Tuhan yang lebih besar dari keadaanku. Tuhan yang lebih besar dari posisiku hari ini. Aku tidak minder bukan karena aku bisa melakukan banyak hal. Tapi karena Tuhan yang bisa, yang besar itu ada dalam hidupku. Aku pasti bisa capai mimpiku. Hari ini jemaat Tuhan, jangan minder kalau kau lihat status sosialmu, jangan minder kalau kau lihat status ekonomimu, jangan minder kalau orang lain kelihatannya lebih bagus darimu, jangan minder. Tuhan punya mimpi buat masing-masing Anda semua hari ini. Impian Anda sama impian saya beda, impian Anda dengan orang di sebelahnya beda. Dan Tuhan pasti akan genapi setiap mimpi kita. Gak usah ngelirik ke tetangga. Gak usah lirik ke tetangga. Apa yang dia punya, apa yang dia kerjakan. Udah lihat saja ke wajah Tuhan. Fokus sama apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. You are special. You are unique. Gak ada duanya. Hanya Anda satu-satunya. Taruh tanganmu di dada jemaat Tuhan. Kau berkati ya Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan damai sejahtera, sukacita, pengurapan ya Tuhan. Berikan mereka hati seperti hati Daud ya Tuhan. Apapun yang mereka jamah ya Tuhan bisa berhasil ya Tuhan. Berikan ketaatan, kesetiaan, roh yang mau menyembah ya Tuhan. Dalam bambu berdoa, setiap senjata yang ditaruh di tangan mereka mau gunakan ya Tuhan. Mereka tidak malu menggunakannya. Mereka dengan bangga menggunakannya ya Tuhan. Pakai senjata itu ya Tuhan untuk menghancurkan, membunuh semua raksasa-raksasa dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mimpi mereka terlebih lagi ya Tuhan, mimpimu ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih.